Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini semangat. Semangat Bu Guru. Alhamdulillah pinter semuanya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke, kita semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke Bu. Udah hafal semuanya? Hafal. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, pinter semuanya. Hari ini hadir semua. Hadir Bu Guru. Oke, Ibu cek dulu ya. Tina, Hadir. Salwa, Hadir. Muni, Dir. Karisma. Hadir. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum belajar, selalu pimpin doa ya. Oke Bu Guru. Duduk siap. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, ada yang tahu tidak kenapa tadi Ibu suruh nyanyi lagu itu? Lagu dari Sabang sampai Merauke. Gak tahu Bu Guru, kita mau belajar apa hari ini? Jadi lagu tadi itu berkaitan sama materi pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu makna lagu itu? Lagu dari Sabang sampai Merauke? Gak tahu Bu Guru. Oke, jadi tadi kan di lagunya itu bahasnya tentang pulau-pulau ya. Iya. Jadi Indonesia itu negara yang berkepulauan luas, yang sangat besar. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu kita harus menghargai perbedaan satu sama lain. Ini sama kayak semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, pinter Lina. Yeay. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang identitas diri dan lingkunganku. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama Ibu akan mengajak kalian untuk mengenali keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenali jati diri serta mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, Ibu akan mengajak kalian untuk menghargai perbedaan di lingkungan kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, pertemuan kemarin kita belajar apa ya? Norma dalam kehidupanku Bu Guru. Oke, pinter. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Semuanya sudah siap mengikuti pelajaran? Ya. Tadi Ustazah Esti sudah menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenali identitas diri dan lingkungan kita. Nah, kenapa kita harus mengenali identitas diri kita dan lingkungan kita? Karena di Indonesia ini, bahkan di bumi kita yang
perbedaan-perbedaan itu tidak membuat kita terpecah belah. Justru perbedaan-perbedaan itu yang membuat kita bersatu dan saling menghargai dan saling mengenali satu sama lain. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya mau kalian mendengarkan video dulu agar kalian paham apa yang akan kita bahas di pertemuan pagi ini. Pertama-tama, mari kita refleksikan pertanyaan sederhana. Siapa kamu? Apakah kamu pernah berpikir tentang jati dirimu sendiri? Apa yang membuatmu unik? Identitas pribadi kita terdiri dari banyak hal, seperti apa yang kita sukai, keahlian kita, dan nilai-nilai yang kita anut. Ini adalah bagian penting dari siapa kita. Selain itu, kita harus mengenali lingkungan kita. Ini termasuk keluarga kita, sekolah, dan komunitas tempat kita tinggal. Bagaimana lingkungan ini mempengaruhi perkembangan kita sebagai individu. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keberagaman. Apakah kamu tahu bahwa dunia ini dipenuhi dengan keberagaman? Beragam budaya, bahasa, agama, dan latar belakang yang membuatnya begitu menarik. Keberagaman bukanlah masalah, itu adalah kekuatan. Ketika kita menggabungkan keberagaman dalam masyarakat, kita bisa mencapai hal-hal yang hebat. Inilah sebabnya mengapa keberagaman adalah aset berharga. Kita juga akan membahas mengenai menghargai keberagaman di lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan. Pagi ini kita akan membahas tentang suku bangsa yang ada di Indonesia dan bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku-suku bangsa tersebut. Kita mulai dari mengenali diri sendiri dan lingkungan kita. Nah, kalian sudah bawa ya barang-barang yang minggu kemarin Ustazah suruh? Depan kalian sekarang ada cermin. Sekarang Ustazah mau kalian menatap cermin itu dan lihat apa yang ada di cermin itu. Lihat bagaimana bentuk kalian, warna kulit kalian, rambut kalian, senyum kalian. Saya kasih 2 menit ya. Oke. Kita sudah lihat kan bahwa warna kulit, ras, dan rambut kalian itu banyak yang beda-beda ternyata. Banyak yang beda, banyak yang sama. Kenapa? Itu terjadi karena perbedaan suku dan ras kalian. Ada yang datang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa. Nah, masing-masing kalian juga menggunakan bahasa yang beda-beda di lingkungan kalian kan? Ada yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Sunda. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat lebih luas suku-suku yang ada di Indonesia. Karena ternyata suku-suku di Indonesia itu banyak sekali. Nah, sebelumnya Ustazah mau menampilkan PowerPoint tentang mengenali diri sendiri dan lingkunganku. Ayo kita simak bareng-bareng. Mengenali diri sendiri dan lingkunganku. Upaya membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan pengenalan jati diri dan kepribadian masing-masing individu, serta mengetahui kelebihan dan menerima kekurangan diri sendiri. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa dapat dijadikan sebagai pedoman untuk hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Berbagai macam perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat dapat kita jumpai dengan mudah seperti adanya perbedaan fisik, agama, pendapat, hobi, maupun kebiasaan hidup sehari-hari. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Sumatera ada suku Batak, Minangkabau, Aceh, Lampung, Karo, Nias,
Rejang, Komering, dan Gayo. Selanjutnya, di Pulau Kalimantan, ada suku Banjar, Dayak Bakumpai, Dayak Baraki, Dayak Manyan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Ngaju, Melayu Jawa, Bugis, Cina, dan Arab keturunan. Selanjutnya, di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, Sunda, Betawi, suku Bawean, Samin, Osing, Tengger, Baduy, Cirebon, dan Bagelen. Kita lihat di Pulau Sulawesi, ada suku Bugis, Mandar, Toraja, Makassar, Buton, Minahasa, Talaut, Balasaeng, Tolaki, Patae, Duri, Moronene, Pamona, Kaili, Monggodo, Gorontalo, Banggai, Saluan, dan Balantak. Kemudian kita ke Pulau Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat ada suku Sasak, Bima, Sumbawa, Bali, Dompu, dan Jawa. Kemudian di Nusa Tenggara Timur ada suku Belu atau Tetun, suku Helong, Rote, Dawan, Marae, Manggarai Riung, Ngada, dan Sika. Kemudian kita ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku ada suku Tidore, Ternate, Ambon, Tobelo, Togutil, Nuaulu, dan Kei. Kemudian terakhir di Pulau Papua ada suku Asmat, Dani, Amungme, Lani, Muyu, Korowai, Bauzi, dan Huli. Wah, ternyata dari sebagian besar pulau-pulau di Indonesia memiliki banyak sekali suku-suku bangsa. Nah, anak-anak, kalian termasuk suku bangsa yang mana nih? Nah, kalian sudah paham kan? Ternyata banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Di setiap daerah, di setiap pulau, di setiap provinsi itu memiliki suku-suku yang berbeda. Dan masing-masing suku ternyata menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Setiap suku menggunakan bahasa yang berbeda. Misalnya suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Suku Sunda menggunakan bahasa Sunda. Terus di Pulau Sulawesi juga banyak sekali suku dan bahasa. Begitu juga di Pulau Kalimantan, Maluku, Papua, dan seterusnya. Nah, sekarang Ustazah mau membacakan bahasa-bahasa daerah yang digunakan di Indonesia. Anak-anak, ini dia bahasa-bahasa daerah yang digunakan oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Yang pertama dari Pulau Sumatera ada bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Melayu, Minangkabau, Batak, Nias, Bengkulu, Ogan, Mentawai, Bangka, Karo, dan Lampung. Kemudian di Pulau Kalimantan ada bahasa Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayeh, Punan Paking, Saban, Tanggalan, Tidung, dan Umalung. Kemudian di Pulau Jawa ada bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan Betawi. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ada bahasa Benggawulu, Mamasa, Mamuju, Bonerate, Bugis, Toraja, Makassar, Mandar, Banggai, Wotu, Minahasa, Gorontalo, dan Bajo. Selanjutnya di Pulau Nusa Tenggara Barat ada bahasa Sasak, Samawa, dan bahasa Mbojo. Di Pulau Nusa Tenggara Timur menggunakan bahasa Dawan, bahasa Manggari, Kambera, bahasa Rote, dan bahasa Abui. Kemudian di Pulau Maluku menggunakan bahasa Ambalau, Asilulu, Bacan, Balkewan, Banda, Barakai, Batulei, Bobar, Buli, Buru, dan lain-lain. Kemudian di Pulau Papua menggunakan bahasa Airoran, bahasa Alamblak, Ambai, Anasi, Ansus, Arguni, Awera, dan Awi. Wah, ternyata banyak juga ya bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia. Nah, anak-anak, kira-kira kalian menggunakan bahasa apa di lingkungan kalian? Nah, itu dia bahasa-bahasa yang digunakan di setiap suku-suku di Indonesia. Nah, ternyata banyak sekali ya bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia. Selama ini kita cuma taunya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris,
negara kita sendiri banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan. Ini merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita berbeda-beda. Namun kenapa kita berbeda-beda? Apakah ada yang salah? Kenapa kita dibuat berbeda-beda? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran, kita diciptakan berbeda-beda agar kita saling mengenal satu sama lain. Jadi yang membuat kita mengenal satu sama lain itu bukan karena adanya persamaan, justru malah karena adanya. Oke, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, adakah dari kalian yang masih bingung tentang kebudayaan ragam suku Indonesia? Oke, saya paham semua ya. Di sini, apakah kalian sudah saling menghargai perbedaan budaya di antara kalian dengan teman kalian atau kalian dengan tetangga kalian? Oke ya, sudah bagus semuanya. Jadi kita ini harus saling menghargai perbedaan di antara kita semua. Seperti kalian mempunyai tetangga kalian ya, itu beda agama. Nah di situ kalian itu wajib untuk menghargai perbedaan itu. Oke, dari sini ada yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Oke, sama? Ya, 100 buat sama. Betul, walaupun Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan, ras, agama, suku, tetapi bangsa Indonesia ini tetap kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalian mempunyai tugas buat kalian. Tugas ini kalian nanti tinggal checklist saja, kalian sudah melaksanakannya atau belum. 5 menit dikerjakan, kalau sudah dikumpulkan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai bukan anak-anak? Sudah selesai belum? Nah, ya kan sudah selesai. Ada yang masih ingat tadi kita belajar apa aja? Tadi kita sudah belajar tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, apa anak-anak? Ya, kita sudah belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ternyata banyak ya suku dan agama yang ada di Indonesia ini. Bukan hanya suku Lampung ya, bukan hanya suku Jawa, tapi banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan anak-anak nanti berteman sama suku yang selain suku yang anak-anak miliki, anak-anak tidak boleh mengejeknya, apalagi memusuhinya ya anak-anak, karena kita satu, kita sama-sama Indonesia. Allah juga sudah menjelaskan anak-anak di dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, bunyinya seperti ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun hakim. Ada yang tahu artinya apa? Ibu jelaskan. Pada intinya, Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda, bersuku-suku bangsa, supaya kita itu saling mengenal satu sama lainnya. Tetapi yang paling bertakwa di antara kita itu yang paling takwa. Orang yang terbaik di antara kita itu yang paling takwa. Nah. Oke. Jadi tidak boleh ya mengejek temannya yang beda agama dan beda suku. Oke, kita harus satu. Minggu depan ibu minta kalian bawa buku gambar sama krayon. Kita akan menggambar. Pembelajaran PPKN tapi kita menggambar. Menggambar apa? Menggambar tentang baju adat yang ada di Indonesia. Yeah. Ada yang bertanya anak-anak?
Jika tidak ada, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini sampai sini ya. Oke. Tidak ada? Ya. Semuanya siap-siap untuk pulang. Bukunya jangan sampai ada yang ketinggalan. Coba cek di lacinya, ada yang ketinggalan atau tidak, anak-anak? Sudah siap semuanya? Sudah. Tangannya diangkat semuanya. Taruh di atas meja. Kedua, telapak tangan diangkat. Oke, kita berdoa bersama-sama. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.